Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Untuk materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya cara adalah politik adu domba atau yang dikenal dengan divide et impera. Siapakah yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Pengaruh kebijakan kerja paksa, mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas kemanusiaan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1.000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Penarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyar Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav atau Prancis. Anak-anak bisa melihat gambar peta jalur Anyar Panarukan. Bisa dilihat di gambar peta tersebut. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Ländern System atau Länderdijk-Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Pengaruh sistem tanam paksa, perhatikan gambar tanaman ekspor dari Indonesia pada masa penjajahan abad 29. Tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor di Indonesia, yaitu ada tanaman teh, tanaman kopi, tanaman kakao sebagai tanaman ekspor utama. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk enam wajib tetap dikenakan pajak. Perlawanan terhadap persekutuan dagang yang pertama adalah Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Di sini anak-anak bisa melihat peta wilayah kerajaan Ternate ini yang berwarna hijau dan wilayah kerajaan Tidore yang berwarna oranye. Perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin, tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa melawan penjajah untuk membela Indonesia. Perjanjian Pongaya tanggal 18 November 1667 adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Pongaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di masyarakat. C. Makassar harus melepas daerah kekuasaan berupa daerah di luar Makassar. D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Di sini anak-anak bisa melihat peta kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Tugas nanti untuk anak-anakku, buatlah soal dan jawaban uraian sebanyak 5 nomor. Kiranya hanya itu anak-anak, semoga kalian tetap semangat dalam belajar, selamat mengerjakan, semoga kalian sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.